Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta Zoominar atau live Zoom Quran Learning Center Jakarta. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul ya silaturahmi online untuk kemudian kita menjalankan sesi belajar untuk lebih dekat kepada Al-Quran 30 menit sepekan di Circle Al-Quran. Nah, baik, insya Allah selama kurang lebih 30 atau sampai dengan 45 menit ke depan kita akan belajar murojaah metode murojaah juz 30 ya menggunakan metode Yadain level ketiga. Nah, ini menarik ini ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa langsung level 3? Ustadz, level 1 dan 2 itu seperti apa? Nanti silahkan ditanyakan oleh Ibu. Sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan Bismillah, Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu sekalian yang memungkinkan untuk on cam, kami persilakan untuk on cam ya, karena nanti insya Allah kita akan ada sesi interaktif. Adapun bagi yang tidak memungkinkan, siap-siap untuk nanti on mic ya, on mic. Untuk ketika kemudian Satyadi nanti bertanya ataupun ingin interaksi, bisa kemudian menanggapi. Baik, tanpa berpanjang kata ya, singkat cerita, metode Eden ini adalah metode yang juga digunakan di program eksekutif tahfidz 28 hari hafal Quran yang informasinya bisa Bapak Ibu akses di eksekutiftafid.com. Nah, ini penerapan metode Yadian secara intensif bisa diterapkan sehari-hari dalam program 28 hari karantina eksekutif tafid hafal Quran. Jadi silakan Bapak Ibu kemudian bisa mencari tahu lebih dalam bagi yang menginginkan atau menghendaki di website kami eksekutiftafid.com atau jika kesulitan mengetiknya bisa dengan hafalquran.com. Baik, Ustaz Yadi, waktu dan tempat kami serahkan, saudari. Silakan untuk bisa memulai sesi sharing pada malam hari ini. Monggo, Ustaz Edi. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, di dalam acara Circle Quran untuk murojaah hafalan Al-Quran ya. Nah, tema kali ini adalah metode Yadain li tahfidil Quran level 3 gitu ya. Sebenarnya dulu level 1, 2, 3 pernah kita praktikan mulai dari Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran sampai An-Nisa selesai. Tapi semakin ke An-Nisa semakin berkurang pesertanya, akhirnya tinggal satu orang dan akhirnya habis gitu ya. Oh, kalau begitu, kalau dari hafalan di dari depan ternyata masih agak berat, maka kita lebih baik ke belakang dulu gitu ya. Ke belakang dulu di surah surah pendek di juz 30 nah gitu ya. Nah, kita akan menghafalkannya yaitu menghafalkan ayat, nomor ayat dan juga terjemah. Nah, dan nanti alhamdulillah kita juga hari ini kita akan menghafal 40% kosakata Al-Quran gitu ya. Kalau Mas Tommy mengatakan 50% kosakata Al-Quran. Saya angka pesimisnya aja 40% kosakata Al-Quran gitu. Nah, dalam 3 surah, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Nah, maka kalau ditambah Al-Fatihah, mungkin nyampe lah itu di 50% kosakata Al-Quran. Adapun di surah Al-Fatihah di pertemuan kemarin, kita juga sudah metode Yadain level 3 itu sebenarnya ya. Sudah sampai ke nomor ayat juga. Jadi kita semua sudah hafal surah
Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini suaranya jernih ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu, kita perhatikan terlebih dahulu waktu kita sangat terbatas dan kami tidak ingin berlama-lama supaya nanti bisa bisa didapatkan ilmunya gitu ya. Nah, kita sekilas terlebih dahulu, mungkin ada yang baru bergabung, apa sih metode Yadain gitu ya. Nah, ini biasanya pembekalan metode Yadain ini sudah kita ringkas ya. Nah, ini perkembangan metode Yadain dari tahun ke tahun hingga 2026 sekarang. Kemudian dalam akselerasi tahfidz itu ada 4 yang paling inti, yaitu SOP, standar operasional prosedur, kemudian kesehatan fisik, mindset, dan rohani, kemudian tahsin tilawah Al-Quran, dan metode Yadain. Nah, kita akan fokus kepada metode Yadain. Di metode Yadain ini kita menghafalkannya, yaitu bukan hanya menghafalkan suara saja, tetapi juga dengan urutan kata-katanya, ditambah juga dengan terjemah, ditambah dengan tulisan. Jadi nomor 5 inilah yang kemudian kita akan praktikkan sehingga terjadi akselerasi tahfidz yang biasa kita lakukan di program eksekutif-tahfidz.com. Nah, kemudian kemarin kita sudah membahas di Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini yang kemarin mengikuti, Alhamdulillah sudah bisa eh, menyebutkan nomor ayat dari surah Al-Fatihah ya. Bacakan surah Al-Fatihah ayat 5 gitu, bisa langsung gitu. Anggap saja basmalahnya sebagai ayat 1 gitu. Dan sekarang kita akan ke surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu ya. Nah, kemudian cara memahami terjemah kalau di metode Yadain 2 itu dengan membedakan kiri atau kanan. Yang hak itu kanan, golongan kanan, yang batil itu golongan kiri. Pada metode Yadain 2 itu memahami terjemah tapi tidak menerjemahkan. Yang ada adalah hanya membedakan kiri atau kanan. Tujuannya adalah memahami makna global dari ayat-ayat yang kita hafalkan. Gitu ya. Supaya nanti pada proses menghafalkannya itu lebih nikmat karena alur maknanya bisa dipahami. Nah, di dalam metode Yadain, metode Yadain 1 dan 2 itu meliputi Al-Quran virtual dan visualisasi tadabbur. Sedangkan di level 3 ini, yaitu ditambah dengan jari Al-Quran. Nah, kita menganggap bahwa para peserta ini sudah hafal surah Al-Ikhlas, namun mungkin di antara kita belum ada Al-Quran virtualnya, atau mungkin belum ada tadabburnya. Maka kita ulas terlebih dahulu, yaitu bagaimana memunculkan tulisan di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, silakan buka Al-Qur'annya, dibuka Al-Qur'annya dan tulis di kolom komentar ya. Oke. Waalaikumsalam, alhamdulillah hadir ya. Silakan Al-Qur'annya dibuka gitu ya. Dan yang sudah siap membuka Al-Qur'annya katakan siap gitu ya. Di kolom chat silakan diketik siap gitu ya. Supaya kami bisa mengecek siapa saja yang membuka Al-Quran dan siapa saja yang belum buka Al-Quran. Ustadz, tapi surah Al-Ikhlas ini kan sudah hafal. Kami tidak harus membuka Al-Qurannya. Apa rahasianya? Kenapa harus dibuka Al-Qurannya? Nah, justru di sini supaya Al-Quran virtualnya ada, visualisasi tadabburnya ada. Al-Quran virtual adalah terbayang bentuk tulisan, manakala ayatnya dihafalkan atau dibaca, gitu ya. Nah, dan ini adalah untuk simulasi bagaimana kita menghafalkan ayat-ayat Al-Quran di surah lainnya. Kalau di surah Al-Ikhlas saja bisa, maka nanti kita ikhlaskan semuanya, insya Allah, gitu ya. Baik, nah, sudah siap. Ada yang putus-putus juga mungkin dari sinyalnya ya. Oke. Silakan dibuka Al-Qurannya sudah. Nah, kemarin eh, di metode Yadain kita sudah belajar mengenai Al-Quran virtual yaitu membayangkan tulisan. Caranya yaitu dengan disenyumin. Nah, disenyumin satu kata. Lalu lihat ke tembok, lalu kita ucapkan, "Qul." Gitu ya. Nah, jadi menghafalkannya seperti itu.
Jadi kalau ada tulisannya di dalam pikiran baru kita baca qul gitu ya. Kemudian lihat lagi huwallahu. Ada tulisannya. Kemudian ahad. Qul huwallahu ahad. Oke. Nah, belum punya Al-Quran Yadain, nggak apa-apa, pakai Al-Quran manapun bisa gitu ya. Namun kelebihan dari Al-Quran Yadain adalah ada kosakata yang dihilangkan. Ah, Kosakata yang sudah tahu terjemahnya itu dihilangkan. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Pakai Al-Quran terjemah perkata yang lain juga bisa gitu ya. Oke, baik. Sudah membuka Al-Qurannya semuanya, silakan dilihat surah Al-Ikhlas ayat 1. Kita lihat, baca, Qul huwallahu ahad. Lalu kita senyumin ayat satunya. Ayatnya, justru nomor ayatnya kita senyumin. Nah, nomor ayatnya kita senyumin. Sudah. Jadi kalau kita baca, Qul huwallahu ahad. Satu, dua, tiga, kita baca, Qul huwallahu ahad. Lalu ada nomor ayatnya, yaitu nomor ayat satu. Gitu ya. Ada nomor ayatnya satu. Kemudian kita lihat lagi Allahus Somad, disenyumin dulu, lihat tulisannya, lihat ke dinding Allahus Somad. Kemudian lihat nomor ayat 2-nya. Oke, nomor ayat 2-nya sudah ada? Oke, alhamdulillah. Nah, baik, yang lagi nyetir di jalan hati-hati ya. Oke, nggak apa-apa. Tulisannya tetap terbayang di dalam pikiran Allahus Somad. Ya, tulisannya terbayang nomor ayat 2. Oke, kemudian kita lihat lagi nomor ayat 3 lam yalid. Lihat tulisannya lam yalid. Lihat lagi walam yulad, walam yulad. Nah, oke, tulisannya sudah muncul. Itu nomor ayat 3. Nanti kita pelajari bagaimana jari ayatnya. Ini adalah jari ayat 3 gitu ya. Saya harus pakai background yang netral kayaknya ya, supaya tulisannya supaya gambar saya bisa ini ya. Kayak gini mungkin ya. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi ayat 1 di sini di dalam pikiran kita ada tulisannya Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Kemudian ayat 3 lam yalid wa lam yulad. Nah, pikiran kita fokus kepada tulisannya, adapun jari ini adalah untuk mengingat mengunci bahwa ini nomor ayat 3 gitu ya. Kemudian di situ lam yalid wa lam yulad. Kemudian ayat 4-nya di sini ayat terakhir ya. Ayat terakhirnya adalah lihat dulu tulisannya walam. Oh, walam tulisannya sudah ada di dalam pikiran kita. Yakullahu tulisannya walam yakullahu. Ini nomor ayat 4. Kufuwan tulisannya sudah ada muncul dalam pikiran. Ini kunci bahwa kufuwan ada di sini nih. Kemudian ahad itu ah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini di ayat 4. Jadi ah, lam yalid wa lam yulad itu ayat 3. Allahus somad ayat 2. Qul huwallahu ahad ayat 1. Ayat satunya itu adalah menggunakan telunjuk. Ayat satunya menggunakan telunjuk. Ayat duanya telunjuk dan jari tengah. Oke. Kemudian ayat tiganya tambahkan jari manis. Ayat empatnya tambahkan dengan kelingking sedangkan jempolnya tetap seperti ini. 4. 1 telunjuk, 2 jari tengah, 3 ditambah kelingking, 4 maksudnya ditambah jari manis dan 4-nya ditambah kelingking. Seperti itu ya. Barangkali ada yang sedang nyetir ya bisa digunakan jarinya dalam ingatan saja begitu ya. 1 telunjuk, 2 tambahkan jari tengah, 3 tambahkan jari manis, 4 tambahkan dengan kelingking. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sekarang kalau kita baca mundur ayat 4-nya walam yakul lahu kufuwan ahad. 3-nya lam yalid wa lam yulad. Ayat 2-nya Allahus samad. Ayat 1-nya qul huwallahu ahad. Baik.
yang terbayang bentuk tulisannya, insya Allah itu 4 ayat itu bisa diacak gitu ya, bisa dibaca secara acak. Baik, oke, semuanya mau coba ya, mau coba? Silakan ditutup dulu Al-Qur'annya, dikasih pembatas supaya nanti mudah dibuka kembali gitu ya. Oke, boleh dibuka mic-nya supaya kita rame untuk nanti kita mute lagi kalau sudah ya. Oke, bacakan surah. Oke, ada alumni juga, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Bacakan surah Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Oke, pintar. Oke, bacakan surah Al-Ikhlas ayat 4. Lam walam yakul Lam lahu yakul lahu kufuwan ahad. Oke, surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 3. Lam lam yalid yalid wa lam yulad. Oke, surah Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Allahus Samad. samad. Oke, pasti udah nunggu-nunggu nih ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, nah begitu Bapak Ibu. Jadi pada saat kita membaca ayat Al-Quran, kalau tulisannya terbayang, maka letak nomor ayatnya akan terbayang juga. Begitu. Adapun jari ayat adalah untuk mengunci supaya kita tidak latah mengucapkan nomornya. Jangan sampai latah mengucapkan ayat 1, Qul huwallahu ahad. 2, Allahus somad. 3, lam yalid walam yulad. 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Supaya nomornya tidak ikut ke dalam bacaan sholat gitu ya. Oke. Nah, pada saat kita sudah bisa membayangkan bentuk tulisannya, maka sekalian saja lihat nomor ayatnya gitu ya. Baik, oke. Sekarang mungkin di antara kita ada yang nomor ayatnya masih bingung nih. Gimana sih caranya supaya kita bisa mengingat jari ayat ini? Nah, jari ayat ini cara mengingatnya adalah dengan menirukan gambar ini ya. Telunjuk diangkat, jari tangan kanan dulu lah. Kalau dikepalkan semuanya ini berarti 0 atau nama surahnya, Al-Ikhlas. Gitu. Kemudian ayat 1 telunjuk dibuka dari kepalan tangan ini, ayat satunya dibuka yaitu telunjuk ayat 1 Qul huwallahu ahad. Kemudian ayat 2-nya Allahus somad. Seperti biasa pikiran kita fokus kepada tulisan yang ada di dalam pikiran. Kemudian ayat 3-nya lam yalid walam yulad. Yulad. Nah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke. Kemudian ayat 4-nya walam yakul Walam lahu yakul lahu. kufuwan ahad gitu ya. Nah, ini nomor ayat 1 telunjuk, nomor ayat 2 telunjuk dan jari tengah. Nomor ayat 3 telunjuk, jari tengah, jari manis. Ini ayat 3. Walam yakul lahu kufuwan ahadnya ayat 4 gitu ya. Nah, ini ditambah kelingking. Lam yalid walam yuladnya ayat 3 gitu ya. Nah, ini di dalam kosakata Al-Qur'an kita coba lihat dulu ya. Kalau puluhan nanti dengan tangan kiri gitu ya. Oke. Nanti kalau 6 bagaimana? Jangan dipikirkan dulu gitu ya. Karena ini kita baru sampai di nomor ayat 4. Nah, kita coba lihat di sini. Bapak Ibu, lihatnya di Al-Quran saja dulu lah. Di Al-Quran dulu ya. Oke, kita buka Al-Qurannya terlebih dahulu supaya kita tidak fokus ke menghafal, tapi fokus kepada memahami. Oke, coba tirukan kata-kata saya ya. Tirukan kata-kata saya sambil lihat tulisannya di dalam mushaf. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Huwa, dia. Huwa dia. Allahu, Allah. Allahu Allah. Ahadun, esa. Ahadun esa. Nomor ayat berapa itu? 1. 1. Kemudian Allahu, Allah. Allahu Allah. As-somadu, As-somadu. tempat meminta. Tempat meminta. Lam yalid, tidak Lam beranak. yalid. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu, Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya. dan tidak baginya Kufuwan ahad.
Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Seorang pun yang setara. Seorang setara. Seorang Oke. pun yang setara. Bapak Ibu, di sini kita lihat bagaimana keajaiban kosakata Al-Quran ya. Kul, kata kul ini katakanlah. Di dalam Al-Quran ini berulang sebanyak 332 kali. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kul itu katakanlah, berarti kita sudah mengetahui kalau ada kata kul berarti artinya katakanlah. Tentang siapa yang mengatakan tergantung konteks ayatnya. Kemudian huwa. Nah, huwa itu artinya dia. Iya. Nah, ini berulang 481 kali di dalam Al-Quran. Kata Allah juga berulang 2699 kali. Kemudian ahad itu 85 kali. Kemudian lafaz Allah yang tadi ya. As-Samad. Nah, ini As-Samad, tempat bergantung. Hanya satu-satunya As-Samad, tempat bergantung. Itu mukjizat luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita mau bergantung sesuatu itu kepada As-Samad. Satu-satunya. Lam tidak, yalid itu beranak, walam yulad dan tidak diperanakan. Masya Allah. Ini nomor ayat 3 ya. Membantah Trinitas ya. Oke, walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada baginya yang setara, gitu ya. Nanti kita ada kuis juga, ada game untuk kita menghafal bagaimana kosakata ini, begitu ya. Oke, baik. Ya. Baik. Sekarang coba tutup ayat Al-Qur'annya ditutup. Oke. As-Somad ada di ayat berapa? Dua. Oke. Lam Yalid ada di ayat berapa? 3. Kata kufuwan ada di berapa? 4. 4. Kalau kata ahad? Satu. Oke. Baik, alhamdulillah. 1 dan berapa? 1 dan 4. Oke, pinter gitu ya. Masya Allah. Ya, baik. Ya. Kemudian yulad. Kata yulad ada di ayat 3. Alhamdulillah. Berarti tulisannya sudah tergambar di dalam memori kita ya. Oke, baik. Sekarang kita tambahkan tantangan berikutnya di surah Al-Falaq ya. Oke. Sekarang tapi kita coba pahami dulu alur ceritanya ya. Qul katakanlah wallahu ahad. Nabi Muhammad itu disuruh untuk mengatakan, kulnya itu fi'il amar, perintah. Katakanlah Allah itu esa. Siapa Allah itu? Allahus Samad. Allah tempat meminta. Allah itu yang seperti apa? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak punya anak dan tidak dilahirkan, gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata kufuwan, tadi itu kata kufuwan cuma 1 kali juga diulang di dalam Al-Quran. Jadi memang tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke surah Al-Falaq. Di surah Al-Falaq ini, di surah Al-Falaq coba diucapkan lagi, dilihat tulisannya dilihat. Kalau sekarang sambil dilihat tulisannya, sambil dibayangkan tulisannya, tapi kita maknai juga. Oke. Qul katakanlah. A'udzu aku berlindung. Birabbi kepada Tuhan. Birabbi kepada Tuhan. Al-Falaq yang menguasai subuh. Al-Falaq yang menguasai subuh. Lihat nomor ayatnya, senyumin itu nomor ayat berapa? 1. Oke, jari tangannya berarti jari tangan kanannya yang mana? Telunjuk. Ya? Telunjuk. Oke. Kemudian ayat 2-nya min dari. Cari kejahatan. Apa yang dia ciptakan.